Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi ya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka, berkumpul dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM. Pak Nana, silakan dipimpin. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Absen terlebih dahulu. Jika Ibu sebut namanya, kalian boleh angkat tangan kanan kalian. Mengerti? Ya, Bu. Ya. Yang pertama, Nasrullah hadir. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir. Bagus ya. Tetap dipertahankan. Coba perhatikan, temannya kelihatan semangat tidak atau loyo atau gimana? Semangat, Bu. Semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah semangat ya. Semangat ya. Coba Ibu pengen lihat senyum yang paling termanis supaya temennya merasa semangat. Oh iya. Bisa kan? Senyuman yang paling indah. Coba Ibu lihat ya, Ibu pantau ya. Coba Bu Sri, senyumnya mana? Wah, bagus. Senyumnya indah. Jadi pastinya bisa saling ya gitu karena kita semangat ya. Coba Pak Gunawan, senyumnya mana Pak Gunawan? Iya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih udah memberikan senyuman yang terindahnya buat diri sendiri dan untuk teman kita semua ya. Nah, kemarin untuk minggu kemarin kita sudah belajar tentang materi iman kepada hari akhir ya. Coba ada yang tahu nggak iman itu apa artinya? Percaya, Bu. Percaya ya. Kita akan belajar tentang iman kepada kodo dan kodar ya. Nah, ini ya kodo dan kodarnya ya. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan belajar tentang iman kepada kodo dan kodar ya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya ya. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada kodo dan kodarnya. Yang selanjutnya tujuannya ya, tujuan pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari ini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu meyakini adanya kodo dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Bersikap optimis, berikhtiar, doa, dan bertawakal sebagai implementasi beriman kepada kodo dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Yang bernyawa pasti mati ya. Coba Ibu minta kalian amati dulu nih tentang, coba berikan pertanyaan satu gambar untuk gambar 1 dan satu pertanyaan untuk gambar 2. Kan saya lihat di sini, Bu, ada orang narik gerobak ya, Bu. Ya. Berarti kayaknya dia lagi kerja ya, Bu. Iya, betul. Kerjanya saya juga bingung, Bu. Lagi apa ya? Mungkin lagi ngangkut pasir atau gerobak sampah ya, Bu. Ya. Nah, kenapa sih, Bu, orang itu harus ikhtiar, Bu? Ya. Kenapa orang itu harus ikhtiar? Bagus, ya. Itu adalah permasalahan ya. Yang kedua, selanjutnya, coba cari permasalahan dari gambar kedua ini. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ya. Itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Bagus ya. Berarti kalian sudah bisa mencermati dan menganalisis gambar yang ada di PowerPoint ini ya. Nah,
Sebelum menjawab, Ibu akan memaparkan secara garis besar ya tentang materi iman kepada kodo dan kodar. Ibu minta kalian simak ya dan pahami. Dapat dimengerti, siap? Siap, Bu. Siap ya. Nah, yang pertama ya, pengertian kodo dan kodar. Kodo secara bahasa artinya ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau memutuskan. Kodo secara istilah adalah ketetapan yang tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman ajali. Artinya, kodo merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Sedangkan qadar secara bahasa artinya batasan sesuatu, kadar, ukuran, dan kepastian. Dan secara istilah artinya ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatunya. Itu ya. Yang selanjutnya, pengertian iman kepada kodo dan kodar. Iman artinya meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Iman pada kodo dan kodar berarti iman pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meyakini bahwa adanya ketetapan Allah yang berlaku atas makhluknya, baik ketentuan yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi. Beriman kepada kodo dan kodar merupakan iman yang selanjutnya. Untuk selanjutnya, ini ya. Nah, iman kepada kodo dan kodar terdapat di dalam surat Al-Quran. Yang pertama, Quran surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqadaruhu taqdiran. Artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Quran surat Al-Furqan ayat 2. Yang selanjutnya yang kedua, Quran surat At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Artinya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Takdir mubrom adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diubah melalui usaha manusia tersebut. Artinya, usaha manusia sudah tidak dapat lagi berpengaruh terhadap kodo dan kodar Allah wa Ta'ala. Dan selanjutnya, bentuk-bentuk optimis. Yang pertama, mampu menghentikan dan menahan pikiran negatif. Yang kedua, selalu merasa gembira dan bersyukur meskipun berada pada situasi sulit. Yang ketiga, selalu yakin bahwa kesempatan terbuka lebar. Yang keempat, sering memotivasi dan mendorong orang lain untuk berbuat baik dan positif. Yang terakhir, mampu menerima hal yang sudah tidak bisa diubah kembali. Selanjutnya, peran ikhtiar terhadap ketentuan kodo dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut istilah, ikhtiar adalah berusaha dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk meraih suatu harapan dan keinginan yang dicita-citakan. Ikhtiar juga dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Bentuk-bentuk ikhtiar yang pertama, mau bekerja keras dalam mencapai suatu harapan dan cita-cita. Yang kedua, selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang keempat, disiplin dan penuh tanggung jawab. Yang kelima, giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Yang keenam, rajin berlatih dan belajar agar bisa meraih apa yang diinginkan. Ya. Yang terakhir ini ya, hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Selain ikhtiar lahir, kita juga harus ada ikhtiar batin, itu wajib ya, yaitu dengan cara berdoa. Nah, sekarang Ibu minta kalian dibagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok kalian ke dalam 3 kelompok ya. Yang pertama, Nasrullah Gunawan Saparina, itu kelompok pertama ya. Yang kedua, Sri Mahdi Masanto. Yang ketiga, Ishak Wayudi dan Sarjono. Itu ada 3 kelompok ya. Nah, Ibu minta kalian mengerjakan LKPD ini ya. Tadi Ibu LKPD-nya share ya di Google Classroom. Kalian kerjakan ya
Ini gambar 1 sama gambar 2 yang tadi ya, yang tadi ditanyakan sama Bu Rila sama yang Pak Masanto itu, maaf Pak Nasrullah, itu kan ada sebuah permasalahan ya. Maka kita pecahkan dalam pekerjaan kelompok ini ya. Ini ya. Baik, Ini Ibu. ya. Siap, Coba Ibu. cermati dulu ya. Sudah dicermati. Ibu. Ya. Boleh ya, boleh gunakan sumber yang lain. Baik buku paket ataupun internet ataupun boleh lihat YouTube ya sebagai penyeimbangnya mencari sumber informasinya. Dapat dimengerti anak-anak? Ya, Siap, Bu. sudah. Sudah? Kelompok lain ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah mengerti cara pekerjaannya? Sudah lancar semua Bu, Ya, berkelompok. bagus ya, keren. Iya, siap, Bu. Kelas 13 PIB keren-keren semuanya, hebat-hebat. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan kelompok perwakilan dari Nasrullah Gunawan Saparina. Boleh Gunawan coba Iya, dijawab. Bu. Iya, Bu. Coba dijawab apakah takdir itu sudah ditetapkan? Katanya tadi kata Bu Rila, coba Gunawan paparkan hasil diskusinya. Iya. Siap, Bu. Ya, silahkan. Allah telah menetapkan takdir setiap manusia dan makhluknya yang diciptakan di muka bumi ini. Allah pun menyimpannya dalam umul kitab atau lahir mahfud. Ya, bagus. Tepuk tangan dong buat Gunawan. Bagus. Gunawan bagus, keren. Ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Cukup, anak-anak? Cukup. Cukup, Bu. Cukup ya, bagus ya. Ya, yang selanjutnya tadi pertanyaan dari Nasrullah ya. Apakah takdir itu bisa dirubah oleh manusia tersebut gitu ya? Coba dijawab oleh Bu Saparina, boleh dijawab? Saparina boleh dijawab apakah takdir itu bisa dirubah oleh manusia tersebut? Saya Bu. Boleh, silakan Pak Ishak. Boleh Pak Ishak. Setelah itu, siapa yang mau menyimpulkan tentang materi hari ini? Coba siapa yang menyimpulkan tentang materi hari ini? Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin untuk kesimpulan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang kita pelajari bahwa konsepsi iman itu tidak terlepas dari yang namanya 3 ranah ataupun dimensi yang mana diyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Ibu share ya soal evaluasinya di Google Classroom. Selanjutnya untuk minggu depan materi yang akan kita bahas adalah materi iman kepada koda dan kodar, tetapi untuk KD yang selanjutnya yaitu tentang menyajikan kaitan antara beriman kepada kodo dan kodar ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat khususnya buat Ibu sendiri, umumnya untuk kalian semua ya. Silakan doa ditutup oleh Nasrullah. Kawan-kawan, mari hari ini kita tutup dengan barokah doa ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya. Alhamdulillah ya. Untuk informasinya untuk remedial sama pengayaan, Ibu akan kasih lewat WA grup ya. Ya, paham ya? Ya, Bu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.